Tangan saya terasa berat memegang pulpen ini. Bukan karena terbuat dari logam padat, tetapi karena goresan yang akan saya tuliskan akan secara resmi menutup 3 tahun masa muda saya yang melelahkan. Sebuah pernikahan yang pernah saya pertaruhkan dengan segenap jiwa. Saya duduk terdiam di sofa berlapis beludru sutra. Surat gugatan cerai tertata rapi di atas meja kaca. Semua di sekitar saya masih utuh dan tenang, tetapi hati saya sudah lama mendingin. Ibu Hartati, ibu mertua saya, duduk dengan tangan terlipat di kursi seberang. Tatapannya tajam, membawa kepuasan yang bahkan tidak coba ia sembunyikan. Begitu saya meletakkan pulpen, ia langsung menggebrak meja dengan keras. Suaranya yang melengking memecah keheningan di ruang tamu. Setelah kamu tanda tangan, cepat angkat kaki dari rumah ini. Aku beritahu kamu, keluar dari pintu ini dengan tangan kosong. Jangan berani-berani kamu membawa 1 rupiah pun. Rumah ini sudah menampungmu selama 3 tahun. Wajahnya yang berias tebal kini berkerut karena amarah bercampur kegembira. Di matanya, saya hanyalah seorang gadis dari luar kota, berasal dari keluarga biasa, yang kebetulan beruntung mendapatkan putranya, seorang direktur perusahaan properti ternama di Jakarta. Ia sama sekali tidak tahu bahwa di balik penampilan sederhana yang sengaja saya ciptakan, saya adalah putri tunggal dari sebuah keluarga dengan tradisi membatik tulis yang telah turun-temurun, dan memiliki jaringan distribusi bahan bangunan terkemuka di negeri ini. Hari ketika saya melangkah ke pelaminan, saya telah menyimpan rapat-rapat status saya sebagai nona besar, hanya membawa hati yang tulus, mendambakan cinta yang tidak terbebani oleh aroma uang. Di samping Ibu Hartati, Yeni, adik ipar saya yang selalu memandang saya rendah, menyeringai mengejek. Sambil mengikir kukunya, ia melontarkan kata-kata pedas, ibu tidak perlu banyak bicara dengannya, melelahkan. Setelah tanda tangan, lebih baik kakak naik ke kamar, kemasi baju-baju murahmu itu dan panggil ojek untuk pulang. Jangan coba-coba menunda-nunda, Mas Bima sebentar lagi akan menjemput Mbak Bella. Dia itu seorang putri dari keluarga terpandang, baru pulang sekolah dari luar negeri, berpendidikan tinggi, tidak seperti kakak yang hanya mendekam di dapur. Melihatnya saja sudah membuat sesak napas. Saya mengalihkan pandangan saya ke Bima, pria yang pernah saya panggil suami, yang dulu pernah berjanji sumpah setia di bawah sinar rembulan, kini duduk menyilangkan kaki sambil asyik dengan ponselnya. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membela saya, wajahnya acuh tak acuh dan dingin seperti orang asing. Kehadiran Bella, seorang gadis yang dipuja-puji keluarganya sebagai keturunan emas, telah merobek topeng moralitas terakhir Bima. Ia secara terang-terangan menjalin hubungan dengan Bella, secara terbuka menelantarkan istri yang telah menemaninya berbagi suka dan duka di masa-masa awal perusahaan baru dirintis. Sikap dingin Bima, kata-kata pedas Ibu Hartati, dan senyum sinis Yeni bagaikan tamparan air dingin ke wajah saya, membangunkan saya dari mimpi panjang. Selama 3 tahun, saya sabar mencuci piring dan menyapu rumah, sabar menahan caci maki, sabar menelan makanan dengan air mata, hanya karena saya percaya pada satu kata, cinta. Saya pikir ketulusan akan bisa meluluhkan hati manusia, tapi saya salah. Harta dan kemewahan telah membutakan mata mereka. Mereka menginjak-injak harga diri saya, hanya karena mengira saya adalah pihak yang lemah tanpa tempat bergantung. Saya menghela napas panjang. Rasa sesak di tenggorokan saya tiba-tiba hilang, digantikan oleh kelegaan yang luar biasa. Akhirnya, saya bebas. Utang budi ini telah saya bayar lunas. Mulai saat ini, saya bukan lagi menantu yang pasrah di keluarga mereka. Saya berdiri tegak, tersenyum ringan, senyuman tanpa sedikit pun kesedihan. Permainan ini sudah saatnya dibuka kartunya. Seluruh keluarga Ibu Hartati menatap saya dengan heran ketika melihat saya tidak menangis atau memohon seperti yang mereka bayangkan. Ketenangan saya sepertinya membuat mereka tidak nyaman. Saya dengan santai berjalan ke arah lemari kayu jati yang diletakkan di sudut ruangan, mengeluarkan ponsel yang biasa saya gunakan dari dalam tas. Melihat sikap tenang saya, Yeni mencibir. Kamu mau menelepon siapa? Jangan bilang mau memanggil keluargamu untuk datang menangis dan membuat keributan. Aku peringatkan sebelumnya, keamanan di kompleks perumahan Pondok Indah ini sangat ketat. Orang kampung sepertimu tidak punya kesempatan untuk membuat onar di sini. Atau jangan-jangan, kamu mau memanggil gerobak untuk mengangkut baskom-baskom plastikmu itu? Saya tidak menjawabnya, hanya menekan serangkaian nomor yang sudah saya hafal di luar kepala sejak kecil. Saya menempelkan ponsel ke telinga, nada sambung terdengar. Tak lama kemudian, seseorang menjawab. Suara yang dalam dan penuh hormat dari Pak Tirtayasa, kepala pelayan yang telah mengabdi pada keluarga saya selama lebih dari 30 tahun, terdengar. Permisi, Nona Besar, saya mendengarkan. Pak Tirta, tolong siapkan orang dan truk besar untuk segera datang ke alamat rumah saya ini. Bawa juga pengacara Surya. Saya sudah memutuskan,
Tolong angkut semua aset milik saya untuk dibawa pulang. Jangan sampai ada satu barang pun yang tertinggal. Baik, Nona besar, kami akan segera berangkat. Nona tenang saja menunggu. Saya menutup telepon, kembali duduk di sofa. Bima saat ini baru mengangkat wajahnya dari layar ponsel, mengerutkan kening menatap saya. Kamu baru saja menelepon siapa? Truk apa? Apa yang mau kamu lakukan di rumahku? Saya tersenyum, mata saya menatap lurus ke arah Bima dengan mantap. Tenang saja. Saya hanya memanggil orang untuk mengangkut barang-barang saya. Ibumu baru saja berpesan agar saya tidak membawa 1 rupiah pun dari rumah kalian. Tentu saja saya akan mematuhinya. Saya hanya akan mengambil apa yang menjadi milik saya, yang dibeli oleh keluarga saya sendiri. Ibu Hartati tertawa terbahak-bahak, suaranya yang sumbang menggema di ruangan yang luas itu. Ya ampun, kamu ini lucu sekali. Barangmu, selain beberapa setel pakaian rombeng dan tubuh melaratmu itu, apa lagi yang kamu punya di sini? Jangan berakting untuk mengulur waktu demi meminta uang. Mimpi saja sana. Saya bersandar di kursi, menyilangkan kaki dengan sangat anggun, sangat berbeda dari sikap saya yang biasanya serba canggung. Keanggunan yang terpancar dari dalam tulang sumsum yang telah ditempa oleh orang tua saya sejak kecil, kini benar-benar terungkap. Ibu, sabar saja sebentar lagi. Ibu akan tahu apa saja milik saya di rumah ini. Suasana di ruang tamu tiba-tiba menjadi tegang. Keluarga 3 orang itu duduk di sana minum teh, makan buah, sambil melirik sinis ke arah saya dan berbisik-bisik. Mereka mencoba menunjukkan kepuasan mereka, menunggu untuk menyaksikan drama memalukan saya. Mereka yakin bahwa saya hanya sedang menggertak untuk menyelamatkan sedikit harga diri terakhir sebelum diusir ke jalan. Melihat wajah-wajah angkuh itu, saya hanya merasa kasihan pada diri saya sendiri selama 3 tahun terakhir. Saya telah menundukkan kepala di hadapan orang-orang yang lebih menghargai materi daripada hubungan keluarga, orang-orang yang siap membuang moralitas demi mengejar kemewahan yang fana. Tapi tidak apa-apa, harga yang harus mereka bayar akan segera dimulai, dan saya akan membuat mereka sadar siapa sebenarnya orang yang selama ini mereka injak-injak dan hinakan. Waktu berlalu sekitar 30 menit, suasana di dalam ruangan masih tegang penuh aroma mesiu. Tiba-tiba, dari luar jalan terdengar deru mesin yang berat, suara mesin besar mendekat. Kebisingan itu memecah ketenangan yang biasa ada di kompleks perumahan mewah ini. Yeni mengerutkan kening, berdiri, dan berjalan ke jendela untuk melihat ke jalan. Begitu melihat keluar, wajahnya berubah pucat, matanya terbelalak karena terkejut. Apa-apaan ini? Mas Bima? Bu, coba lihat ini. Kenapa ada konvoi truk sebesar itu berhenti di depan gerbang rumah kita? Apa yang mereka lakukan? Mendengar teriakan Yeni, Bima dan Ibu Hartati bergegas ke jendela kaca untuk melihat. Di luar gerbang besi tempa yang penuh ukiran rumit, 3 truk kontainer besar yang biasa digunakan untuk mengangkut barang-barang mewah berhenti berderet. Suara pintu mobil dibuka dan ditutup berulang kali. Bel pintu berbunyi bertubi-tubi. Ibu Hartati dengan panik menunjuk Bima. Kamu, keluar buka gerbang. Lihat siapa mereka. Bukankah truk dilarang masuk kompleks ini? Bagaimana cara satpam bekerja? Cepat usir mereka. Bima dengan kesal berjalan untuk membuka gerbang. Begitu gerbang sedikit terbuka, seorang pria berusia sekitar 60 tahun, dengan rambut beruban, mengenakan setelan jas hitam yang dijahit dengan sangat rapi, dan berwibawa, melangkah masuk. Di belakangnya, puluhan pemuda tegap berseragam rapi dengan logo sebuah perusahaan logistik ternama mengikuti. Tanpa menunggu Bima bertanya, pria tua itu dengan lembut menyingkirkannya, berjalan lurus ke ruang tamu tempat saya duduk. Bima dengan marah berlari di belakangnya, berteriak keras, "Hei, Bapak siapa? Siapa yang mengizinkan Bapak masuk ke rumah saya?" Ibu Hartati juga berlari keluar, berkacak pinggang siap memaki. Tapi sebelum kata-kata keluar dari mulutnya, ia membeku di tempat. Pria berjas hitam itu dengan tenang berjalan ke hadapan saya. Ia membungkuk 90 derajat, suaranya terdengar penuh hormat, hangat, dan hikmat. "Permisi, Nona besar. Saya sudah membawa tim pengangkut barang. Mohon instruksi dari Nona." 2 kata Nona besar yang keluar dari mulut Pak Tirtayasa bagaikan petir di siang bolong bagi keluarga Bima. Mereka saling pandang dengan mata terbelalak, lalu menatap saya dengan tidak percaya. Yeni tergagap menunjuk ke arah Pak Tirtayasa. "Nona besar, Bapak sudah gila ya? Memanggil perempuan miskin dekil ini Nona besar? Kalian pasti aktor bayaran yang disewa untuk menipu, kan?" Pak Tirtayasa menoleh ke arah Yeni, tatapannya tenang namun membawa wibawa yang membuat Yeni secara otomatis mundur setengah langkah. "Maaf, Nona. Saya adalah kepala pelayan keluarga Wijoyo. Nona kami sangat terhormat, tidak pantas bagi Anda untuk mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Hari ini kami datang untuk menjemput Nona kami pulang, sekaligus membawa barang-barang miliknya." Saya perlahan berdiri,
merapikan sedikit kerutan di pakaian saya. Saya melirik sekilas ke wajah keluarga Bima yang sangat kebingungan, lalu tersenyum tenang. Bu, tadi saya sudah bilang, saya hanya akan mengambil apa yang menjadi milik saya. Pak Tirtayasa, silakan mulai bekerja. Hanya dengan satu anggukan dari saya, tim pekerja logistik segera menyebar ke seluruh penjuru rumah. Mereka dengan sigap dan profesional mengeluarkan lapisan pelindung anti guncangan, bubble wrap, dan peralatan khusus dari dalam box. Semangat kerja mereka yang efisien membuat keluarga Ibu Hartati benar-benar kehilangan arah. Dari kepuasan awal, kini berubah menjadi ketakutan dan kebingungan yang luar biasa. Drama telah berakhir, dan saya, dari seorang menantu yang penurut, telah secara resmi kembali ke posisi saya yang sebenarnya. Ruang tamu yang luas itu dalam sekejap berubah menjadi lokasi kerja yang sibuk. Para pekerja profesional tidak mengucapkan sepatah kata pun yang tidak perlu, tangan mereka bekerja dengan cepat. Satu kelompok menuju ke set meja dan kursi gebyok dari kayu jati merah utuh yang megah di tengah ruangan. Kelompok lain memasang tangga untuk menurunkan lukisan sutra sulaman tangan berukuran besar yang tergantung di dinding. Ibu Hartati saat ini baru tersadar dari keterkejutannya. Ia berlari untuk menghalangi seorang pekerja yang sedang mengangkat sebuah vas keramik kuno bermotif biru putih, berteriak histeris, "Letakkan itu, dasar perampok di siang bolong, beraninya kalian masuk ke rumahku dan merampok barang-barang? Set furnitur itu barang antik, vas itu harganya miliaran rupiah. Letakkan segera, saya akan panggil polisi. Bima, cepat telepon polisi. Tangkap semua perampok ini." Bima dengan panik mengeluarkan ponselnya untuk menekan nomor. Saat itu dari pintu masuk seorang pria berkacamata putih membawa tas kerja hitam melangkah masuk. Itu adalah pengacara Surya, penasihat hukum perusahaan keluarga saya. Ia dengan santai berjalan ke meja kaca, mengeluarkan setumpuk dokumen dengan stempel merah dari dalam tasnya dan meletakkannya dengan keras di atas meja. "Selamat siang, Ibu Hartati." "Selamat siang, Pak Bima. Saya adalah pengacara yang mewakili Nona Kirana. Silakan keluarga melihat akta notaris aset pribadi ini." Ibu Hartati dan Bima berhenti, mata mereka terpaku pada tumpukan dokumen itu. Pengacara Surya dengan jelas menyatakan, semua perabotan, mulai dari set gebyok, lemari, meja kursi kayu jati, koleksi keramik kuno, hingga lukisan sutra yang tergantung di rumah ini, semuanya adalah aset pribadi milik Nona Kirana. Ini adalah hadiah pernikahan yang dibeli langsung oleh Bapak Wijoyo, ayah kandung Nona Kirana, sebelum pernikahan. Semua kwitansi pembelian, sertifikat keaslian, dan akta notaris aset sebelum pernikahan lengkap ada di sini, atas nama Nona Kirana seorang. Wajah Ibu Hartati pucat pasi seperti mayat, bibirnya gemetar tak bisa berkata-kata. Bima merebut tumpukan kertas itu, membolak-baliknya halaman demi halaman, matanya melotot. Ia tahu saya membawa beberapa perabotan saat menikah. Tapi ia selalu mengira itu hanya beberapa perabot kayu murah yang dibeli dari toko mebel biasa. Ia tidak pernah menyangka bahwa set kayu jati itu adalah barang langka yang sulit ditemukan, bernilai puluhan miliar rupiah. Tidak mungkin, ini tidak mungkin benar. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Bukankah kamu hanya anak seorang penjaga toko kelontong miskin di kampung? Bima berteriak, matanya memerah. Saya berjalan mendekati Bima. Suara saya dingin tanpa kehangatan sedikit pun. Kamu tidak pernah peduli untuk mencari tahu tentang keluarga saya. Bagaimana mungkin kamu tahu siapa saya? Kamu hanya sibuk dengan gadis-gadis berlabel mahasiswi luar negeri, bergelar putri palsu seperti si Bella itu. Keluarga saya berbisnis bahan bangunan dan batik tulis. Barang-barang ini bagi orang tua saya hanyalah hadiah kecil untuk pernikahan putri mereka. Sekarang karena cinta sudah hilang dan hubungan berakhir, saya mohon izin untuk membawanya kembali. Tidak akan saya biarkan sebutir debu pun tertinggal di rumah ini. Saya menoleh dan mengangguk kepada tim pekerja. Mereka melanjutkan pekerjaan mereka tanpa penundaan. Gebyok yang berat diangkat ke truk. Lemari-lemari dibongkar dengan hati-hati. Lukisan sutra yang indah digulung dan dibungkus rapat. Kurang dari 1 jam, seluruh lantai satu villa yang tadinya megah dan mewah, kini kosong melompong, hanya menyisakan 4 dinding putih. Barang-barang berharga menghilang, meninggalkan ruang yang dingin dan sunyi. Ibu Hartati bersandar di dinding, kakinya tidak bisa berdiri tegak. Terengah-engah melihat kebanggaannya dirampas hingga tidak tersisa bahkan 1 gelas minum pun. Kenyataan pahit itu meruntuhkan kesombongan mereka, mengembalikan rumah itu ke bentuk aslinya yang penuh kemewahan pinjaman. Melihat ruangan yang kosong melompong, Bima dengan marah memukul dinding. Ia menatapku, matanya penuh amarah dan keterkejutan. Dalam keputusasaan, ia masih mencoba menyelamatkan sedikit harga diri sebagai seorang pria. "Bagus, kamu hebat, bawa saja barang-barangmu kalau mau. Tapi rumah ini milikku,
villa ini atas namaku. Kamu keluar dari sini, aku tetap seorang direktur, tetap tinggal di properti ini, bersama wanita yang lebih pantas darimu. Yenny yang berdiri di sampingnya juga ikut menimpali, benar. Perabotan hilang bisa beli yang baru. Rumah Mas Bima masih ada di sini. Uang kami banyak, tidak perlu takut padamu. Saya tertawa terbahak-bahak. Tawa yang jernih menggema di tengah rumah yang kosong. Terdengar pilu sekaligus ironis. Saya merogoh tas tangan bermerek yang selama ini saya sembunyikan di sudut lemari. Mengeluarkan sebuah buku bersampul merah muda yang terbungkus plastik dengan hati-hati. Saya melemparkan buku itu ke satu-satunya meja kaca yang tersisa di ruangan. Buku itu mendarat dengan suara kering. Sampulnya tercetak tebal dengan tulisan, sertifikat hak milik, Syem, atas tanah, rumah, dan aset lainnya. Kalian lihat baik-baik, siapa nama pemilik rumah ini? Ibu Hartati tergopoh-gopoh meraih buku itu. Bima juga mencondongkan tubuh untuk melihat. Begitu melihat nama yang tercetak jelas di atas kertas, Ibu Hartati lemas dan menjatuhkan sertifikat itu ke lantai. Kirana Wijoyo, kenapa namamu? Bukankah saat membeli rumah aku sudah memberikan uang muka pada Bima? Ibu Hartati berbalik dan menarik kerah baju Bima sambil menangis. Bima tergagap, wajahnya pucat pasi. Bu, uang yang ibu berikan sudah habis untuk investasi proyek yang merugi. Waktu itu kita hampir bangkrut. Kirana bilang dia bisa meminjam uang dalam jumlah besar dari temannya untuk melunasi pembelian villa ini. Aku pikir dia meminjam dari kerabat miskinnya di kampung, bunga pinjamannya pun masih aku bayar setiap bulan. Kenapa jadi begini? Saya melipat tangan, dengan tenang menyaksikan drama keluarga mereka. Bunga yang kamu bayar setiap bulan itu hanya uang kecil yang saya gunakan untuk beramal. Villa ini diam-diam telah dibeli lunas oleh orang tua saya dan diatasnamakan saya sebagai hadiah pernikahan, agar putri mereka punya tempat tinggal yang layak. Kalian menumpang di rumah saya selama 3 tahun ini, tapi mulut kalian selalu mengatakan saya hanya menumpang makan. Tanpa memberi mereka kesempatan untuk pulih, saya mengangkat telepon, menekan nomor kontak Mas Rian, salah satu agen properti paling terkenal di area tersebut. Mas Rian, villa saya yang di Pondok Indah, tolong bantu jual cepat ya. Turunkan harga 20% juga tidak apa-apa, syaratnya pembayaran 100% lunas hari ini juga. Di seberang telepon, suara gembira menyetujuinya. Saya menutup telepon, menatap lurus ke wajah-wajah yang kini pucat karena panik. Selesai, sore ini pemilik baru akan datang untuk serah terima rumah. Keluarga kalian punya waktu tepat 2 jam untuk naik ke atas, mengemasi pakaian, dan keluar dari sini. Mulai sekarang, kalian tidak punya hubungan apapun lagi dengan saya. Ya Tuhan, ini karma. Karma. Ibu Hartati menjerit pilu lalu pingsan di lantai keramik yang dingin. Yenny menangis histeris sambil berlutut mengguncang tubuh ibunya, tidak lagi menunjukkan sikap angkuhnya. Bima hanya berdiri mematung. Kedua tangan memegangi kepala. Matanya kosong menatap istananya yang dalam sekejap mata hancur lebur menjadi debu. Mereka sedang membayar harga atas keserakahan, kekejaman, dan sikap meremehkan orang lain. Saya tidak merasa senang melihat mereka terpuruk, tapi saya mengerti bahwa ini adalah pelajaran yang harus mereka terima. Saya berbalik tanpa menoleh ke belakang sekalipun, meninggalkan jerit tangis di belakang saya, melangkah keluar dari pintu untuk kembali ke kehidupan yang seharusnya menjadi milik saya. Kebebasan memanggil saya di depan, meninggalkan jeritan panik keluarga Ibu Hartati di belakang. Saya melangkah dengan mantap keluar dari gerbang besi tempa berukir indah dari villa itu. Langit Jakarta sore ini biru cerah. Berkas sinar matahari keemasan menembus sela-sela daun jatuh di atas aspal yang rata. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun yang panjang, saya kembali merasakan udara segar dan kelegaan yang menyebar di setiap tarikan napas. Pak Tirtayasa sudah menunggu di samping sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap. Melihat saya mendekat, ia dengan hormat membungkuk, membuka pintu mobil dan dengan ramah berkata, "Silakan, Nona besar. Tuan dan Nyonya sudah menunggu kepulangan Nona setiap detiknya." Saya tersenyum ramah, mengangguk sebagai balasan kepada Pak Tirtayasa, lalu membungkuk masuk ke dalam kabin belakang yang nyaman. Mobil mulai melaju pelan, parucuh perumahan Pondok Indah yang mewah namun penuh dengan intrik dan kepahitan yang baru saja saya alami. Duduk dalam keheningan, tercium aroma dupa yang akrab dari keluarga saya. Saya memandang keluar jendela, deretan pohon angsana, sudut-sudut jalan yang familiar, semua melintas di depan mata. 3 tahun yang lalu, di jalan-jalan ini juga, saya diam-diam pindah, menanggalkan status nona besar dari keluarga terpandang untuk membawa hati yang penuh mimpi tentang cinta yang murni. Saya pikir, asalkan saya tulus, asalkan saya merawat dan membangunnya, sebuah rumah tangga yang sederhana akan berbuah manis. Siapa sangka,
Kesabaran saya hanya dibalas dengan penghinaan, dibalas dengan makanan yang bercampur air mata dan pengkhianatan tak tahu malu dari orang yang saya sebut suami. Tapi saat ini, semua dendam seolah telah tertinggal di belakang. Saya tidak akan meneteskan air mata lagi untuk orang-orang yang tidak pantas. Mobil melaju mulus memasuki sebuah jalan yang dinaungi pohon-pohon rindang di kawasan Kebayoran Baru, menuju sebuah kompleks hunian pribadi yang dikelilingi oleh tembok batu alam dan gerbang tembaga cor yang megah. Ini adalah kediaman keluarga Wijoyo, tempat di mana tradisi batik tulis turun-temurun dilestarikan, dan juga menjadi pusat kendali tak resmi dari jaringan distribusi bahan bangunan terbesar di negeri ini milik ayah saya. Gerbang besar perlahan terbuka, memperlihatkan halaman taman yang luas dengan bebatuan, kolam ikan koi, dan pot-pot bonsai berusia puluhan tahun yang dipangkas dengan sangat teliti. Begitu mobil berhenti di depan teras marmer, saya sudah melihat kedua orang tua saya berdiri menunggu di sana. Ibu saya, Ibu Lestari, mengenakan gaun sutra berwarna plum matang, wajahnya yang penuh keibuan menunjukkan kecemasan yang mendalam. Ayah saya, Bapak Wijoyo, berdiri di sampingnya dengan tongkat kayu jati, penampilannya yang agung sebagai seorang pemimpin di dunia bisnis tidak mampu menyembunyikan tatapan rindu dan kasihan seorang ayah. Pintu mobil terbuka, saya melangkah turun, hati yang tadinya tegar di hadapan musuh tiba-tiba melunak. Saya berlari, menghambur ke dalam pelukan ibu yang terbuka lebar. Ibu Lestari memeluk saya erat, tangannya yang kurus mengelus rambut saya, air matanya berlinang membasahi bahu saya. Putriku, kamu sudah banyak menderita. Pulanglah, nak. Ada ayah dan ibu di sini, tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Suara ibu tercekat oleh isak tangis. Saya melingkarkan tangan di punggung ibu, menghirup aroma melati yang familiar, merasakan kasih sayang seorang ibu yang menyembuhkan semua luka di hati saya. Saya perlahan mengangkat kepala menatap ayah. Bapak Wijoyo tidak menangis, tetapi matanya yang tegas memerah. Ia meletakkan tangannya yang besar dan kasar di bahu saya. Suaranya yang berat membawa kekuatan yang kokoh laksana gunung. Putri, ayah sudah melakukan hal yang benar. Ayah dan ibu selalu mengajarimu untuk menjadi pemaaf, tetapi jangan pernah membiarkan orang lain menginjak-injak martabatmu. Hari ini kamu dengan tegas melepaskan hal-hal busuk itu. Ayah sangat bangga padamu. Saya mengangguk, tersenyum cerah di antara air mata. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya merasakan jiwa saya begitu damai dan utuh. Saya menggandeng tangan kedua orang tua saya melintasi pintu kayu besar, masuk ke ruang tamu yang luas dan ditata dengan elegan oleh lukisan-lukisan sutra sulaman tangan dan perabotan kayu langka. Pemandangan yang familiar, kehangatan keluarga menyelimuti saya, menegaskan sebuah kebenaran bahwa sebesar apapun badai di luar sana, tempat ini akan selalu menjadi pelabuhan teraman. Kepulangan yang membanggakan ini bukan hanya sebuah pembebasan dari pernikahan yang beracun, tetapi juga penemuan kembali diri saya sendiri. Seorang Kirana Wijoyo yang bangga, bermartabat, dan penuh ketangguhan. Malam pertama kembali ke rumah, suasana di kediaman Wijoyo dipenuhi dengan kehangatan dan ketenangan. Berbeda jauh dengan makan malam yang menyesakan di rumah Ibu Hartati, di mana saya selalu harus membungkuk melayani, menyajikan nasi, menuangkan air, dan mendengarkan caci maki. Makan malam kali ini di rumah adalah sebuah pelukan manis bagi jiwa saya. Ruang makan yang luas, diterangi oleh lampu kristal dengan cahaya kuning lembut. Meja makan dari kayu ek utuh yang dilapisi taplak sutra putih bersih telah tertata rapi. Bi Asih, juru masak sekaligus pengurus rumah tangga yang telah bersama keluarga kami sejak saya masih bayi, membawa keluar piring-piring berisi makanan yang masih mengepul. Sambil mengelap tangan di celemeknya, ia menatap saya dengan mata lembut penuh kasih sayang. Hari ini Bibi masak semua makanan kesukaan Nona besar waktu masih gadis. Sop buntut yang menyegarkan, rendang daging empuk, gudeg dengan kuah kental, ditambah sambal terasi dan lalapan segar. Makan yang banyak ya, Non, biar pulih lagi tenaganya. Bibi sedih sekali melihat Nona kurus begini. Saya menerima semangkuk nasi putih dari tangan ibu, menghirup dalam-dalam aroma sederhana dari hidangan keluarga Indonesia. Makanan yang sederhana namun diolah dari bahan-bahan segar terbaik, penuh dengan kasih sayang. Saya menyuap sepotong rendang. Rasanya yang kaya rempah berpadu dengan gurihnya santan lumer di lidah, membangkitkan semua indera. Cita rasa yang akrab itu membangkitkan kenangan masa kecil yang indah, di mana saya selalu dicintai dan dilindungi tanpa syarat. Ayah saya, Bapak Wijoyo, dengan gembira berjalan ke lemari anggur dari kayu kenari di sudut ruangan. Ia dengan hati-hati mengeluarkan sebuah botol porselen putih berhias giok, berisi arak langka yang telah ia fermentasi sendiri. Puluhan tahun lamanya, ia menuangkannya ke 3 cangkir porselen kecil. Suara tuangan arak terdengar lembut di tengah keheningan. Ia mengangkat cangkirnya ke arah saya dan ibu. Hari ini adalah hari yang patut dirayakan.
Merayakan putri kesayangan ayah telah berhasil lolos dari keluarga yang tidak tahu menghargai hubungan. Keluarga kita tidak menginginkan kekayaan orang lain, tetapi kita juga tidak akan mentolerir siapapun yang menginjak-injak keturunan keluarga Wijoyo. Kamu tenang saja beristirahat, pulihkan semangatmu. Semua masalah di luar sana biar ayah yang menanggungnya dan mengembalikan keadilan untukmu. Saya mengangkat cangkir teh hangat sebagai pengganti arak, menyentuhkannya pelan ke cangkir ayah dan ibu. Melihat tatapan tegas ayah, saya tahu ia tidak sedang membual. Hukuman yang akan ia berikan pada para pengkhianat bukanlah pertengkaran murahan, melainkan serangan langsung pada hal-hal yang paling mereka puja, status dan kekayaan. Namun, saya perlahan meletakkan cangkir teh saya, meraih tangan ayah yang kasar, dan berkata dengan lembut, "Ayah, terima kasih ayah dan ibu karena selalu memaafkan kenaifan saya. Beberapa tahun terakhir, saya telah belajar pelajaran yang sangat mahal tentang menilai karakter seseorang. Saya tidak menyimpan dendam, karena dendam hanya akan membuat diri sendiri lelah. Saya mengangkut semua barang dan mengambil kembali rumah itu, semata-mata karena itu adalah aset keluarga kita. Saya tidak ingin para pengkhianat itu menikmati hasil jerih payah ayah dan ibu. Mengenai perusahaan Bima, ayah selesaikan saja sesuai dengan prinsip bisnis di dunia usaha, tidak perlu memikirkan saya. Siapa yang menabur angin, pasti akan menuai badai." Ibu saya menambahkan sepotong iga ke piring saya, matanya penuh kebanggaan bercampur haru. Ia setuju dengan pendapat saya, "Kirana benar Pak. Urusan bisnis, Bapak jalankan saja sesuai aturan. Anak kita baru saja keluar dari lumpur. Kita jangan sampai energi negatif itu terus mengikutinya. Mulai besok, Kirana akan ikut ibu ke bengkel batik. Sudah saatnya putri ibu kembali mengambil alih warisan keluarga, tidak boleh menyia-nyiakan bakatnya." Makan malam berlangsung dalam suasana tawa dan percakapan yang hangat. Cerita-cerita berkisar seputar pengembangan motif batik baru, arah bisnis ke depan. Bayang-bayang masa lalu, sosok suami pengkhianat atau ibu mertua yang kejam, telah sepenuhnya terusir dari pikiran saya. Di bawah atap rumah keluarga, jiwa saya benar-benar sedang disembuhkan, mekar kembali setelah berbulan-bulan layu. Kasih sayang keluarga adalah obat paling mujarab, memberiku kekuatan tak terbatas untuk melangkah di jalan cemerlang yang menanti di depan. Hari-hari damai di kediaman Wijoyo berlalu dengan tenang. Saya memulai ritme hidup baru. Pagi hari bersama ibu pergi ke bengkel batik untuk meninjau desain. Sore hari membantu ayah menganalisis laporan keuangan perusahaan bahan bangunan. Perasaan bisa bekerja, berkontribusi, dan dihormati oleh semua orang membuat saya merasa hidup kembali. Namun, dunia luar sepertinya tidak ingin membiarkan saya tenang terlalu lama. Rasa iri dan niat jahat dari mereka yang sedang berjuang dalam keputusasaan akhirnya menunjukkan wujud aslinya. Suatu pagi di awal pekan, saat saya sedang menikmati secangkir teh kamomil di ruang kerja, Rina, sepupu sekaligus asisten andalan saya, buru-buru masuk. Wajah Rina memerah karena marah, ia meletakkan tabletnya dengan keras di atas meja kaca di depan saya. "Kak Kirana, lihat ini, benar-benar keterlaluan." Keluarga itu sepertinya sudah putus asa dan nekat, mereka mulai memainkan trik kotor untuk menyerang kakak. "Ini," saya dengan tenang menyesap teh, menatap layar tablet. Ada sebuah tulisan anonim yang baru saja diunggah di sebuah grup media sosial dengan ratusan ribu anggota, tempat yang khusus berbagi cerita-cerita tersembunyi tentang pernikahan dan keluarga. Tulisan itu menggunakan kata-kata yang sangat menyedihkan dan provokatif, mengaku sebagai kerabat dari seorang suami yang malang. Isi tulisan itu melukiskan cerita yang memutarbalikkan fakta. Si penulis anonim menuduh seorang menantu perempuan bernama K, yang berasal dari keluarga miskin, beruntung bisa ditampung dan diurus oleh keluarga suaminya selama 3 tahun. Namun, ketika keluarga suami mengalami sedikit kesulitan bisnis, menantu ini langsung berbalik menuntut harta. Tidak hanya itu, saat bercerai, ia bahkan menyewa preman untuk merampok habis-habisan semua perabotan mahal yang dibeli oleh keluarga suami, sekaligus memalsukan dokumen untuk merebut sebuah villa mewah. Mengusir mertua yang sudah tua dan sakit-sakitan ke jalanan. Tulisan itu diakhiri dengan tangisan pilu yang meminta dukungan warganet untuk menuntut keadilan bagi keluarga mereka. Di bawah unggahan itu, ribuan komentar bermunculan terus-menerus. Sebagian besar netizen termakan oleh cerita rekaan itu. Kata-kata umpatan yang kejam, penghakiman yang penuh kebencian ditujukan langsung kepada saya. Ada yang bahkan berteriak menuntut untuk melacak identitas asli saya untuk diboikot, agar hukum menghukum wanita yang tidak tahu berterima kasih seperti saya. Rina berdiri di samping, berkacak pinggang, suaranya penuh kekesalan. "Kakak lihat. Gila tidak sih? Ini jelas gaya bahasa si pelakor bernama Bella itu. Pasti dia yang menghasut keluarga sana untuk melakukan pencemaran nama baik ini. Mereka terusir dari rumah, jadi mereka menyewa buzzer di internet untuk menggiring opini publik.
Biar Rina telepon pengacara untuk menuntut mereka atas tuduhan fitnah, biar mereka semua masuk penjara. Saya dengan lembut mendorong tablet itu ke samping, menepuk pelan tangan Rina untuk menenangkannya. Alih-alih marah atau panik seperti yang dipikirkan Rina, saya justru merasa semua ini berjalan sesuai dengan sifat pengecut mereka. Tenang saja, Rina. Api baru saja disulut. Semakin kamu panik, mereka akan semakin senang. Bella melakukan ini menunjukkan bahwa dia sedang sangat bingung. Dia menciptakan drama ini untuk membersihkan namanya, melegitimasi perbuatannya merebut suami orang, sekaligus mengikat Bima dengan status sebagai pelindung keluarganya di hadapan opini publik. Mereka ingin menggunakan tekanan massa untuk memaksa kakak menyerah, mengembalikan barang-barang atau membagi uang hasil penjualan rumah. Rina mengerutkan kening, wajahnya masih menunjukkan kekesalan. Jadi sekarang kita diam saja membiarkan mereka mencoreng nama baik kakak? Opini publik di media sosial itu mudah sekali digiring. Mereka tidak tahu mana yang benar mana yang salah, mereka hanya ikut-ikutan menghujat. Bagaimana kalau ini memengaruhi reputasi keluarga kita? Saya tersenyum, mata saya memancarkan ketegasan seseorang yang telah ditempa oleh badai. Tentu saja kita tidak bisa diam. Tapi kita tidak akan berdebat dengan akun-akun anonim di internet. Jika opini publik bisa digiring oleh cerita bohong, maka kita akan menghancurkannya dengan bukti-bukti kuat yang tak terbantahkan. Kalau mau membasmi ular, hancurkan kepalanya. Beritahu tim komunikasi internal dan divisi hukum kita untuk bersiap. Kita akan membongkar kedok si putri palsu ini di hadapan publik. Kita lihat berapa lama lagi dia bisa memainkan drama kemurniannya itu. Saya berdiri dan berjalan ke arah jendela. Sinar matahari cerah di luar sana masih bersinar. Kegelapan, sekeras apapun mencoba menutupi, pasti akan terungkap di bawah cahaya kebenaran. Drama si orang ketiga ini, saya sendiri yang akan menulis babak akhirnya. Dengan keputusan untuk tidak berdebat di media sosial, saya diam-diam mengaktifkan jaringan informasi yang luas dan tim detektif swasta yang tajam di bawah manajemen Pak Tirtayasa. Dengan kekuatan finansial dan hubungan luas keluarga Wijoyo, menyelidiki latar belakang seorang gadis yang mengaku sebagai putri lulusan luar negeri sama mudahnya seperti mengambil barang dari dalam saku. Hanya dalam waktu 3 hari, seluruh topeng kemewahan yang susah payah dibangun oleh Bella telah terkoyak, memperlihatkan kebenaran yang telanjang dan sulit dipercaya. Pagi di hari keempat, pengacara Surya bersama Pak Tirtayasa membawa setumpuk berkas tebal ke ruang kerja saya. Meletakkan tumpukan dokumen itu di atas meja, Pak Tirtayasa melaporkan dengan suara yang tenang dan mantap. Permisi, Nona Besar. Semua informasi yang Nona minta untuk diselidiki mengenai gadis bernama Bella telah sepenuhnya terungkap. Apa yang ia tampilkan di luar hanyalah produk dari skenario penipuan yang sangat canggih, yang khusus menargetkan para pemuda kaya yang terobsesi dengan status dan kecantikan, namun minim pengalaman. Saya membuka setiap halaman berkas, membaca sekilas informasi dan foto-foto yang dicetak berwarna dengan jelas. Ijazah dari universitas bergengsi di Inggris milik Bella, ternyata hanyalah selembar kertas palsu yang dibeli dari sebuah jasa pembuatan dokumen palsu seharga puluhan juta rupiah. Ia tidak pernah menginjakkan kaki di luar negeri untuk belajar. Waktu yang ia klaim sebagai masa kuliah di luar negeri sebenarnya adalah saat ia menjadi simpanan seorang bandar judi di sebuah kota kecil. Setelah itu, ia dilabrak oleh istri sah sang bandar hingga harus melarikan diri ke Jakarta. Mengenai latar belakang keluarga yang selalu ia banggakan, di mana orang tuanya adalah pengusaha yang tinggal di luar negeri, kebenarannya terungkap dalam surat keterangan catatan kepolisian dari daerah asalnya. Orang tuanya adalah para penipu ulung yang terkenal di sebuah desa miskin, spesialis mendirikan arisan bodong lalu melarikan diri. Saat ini, mereka masih dalam pencarian pihak berwenang. Bella sendiri menanggung utang kartu kredit yang sangat besar dan pinjaman dari rentenir untuk mempertahankan gaya hidup mewahnya barang-barang bermerek dan mobil sewaan demi memikat pria-pria kaya. Bima, mantan suami saya, dengan gelarnya sebagai direktur perusahaan properti, tanpa sengaja menjadi mangsa empuk yang ia incar untuk mengubah nasib. Pengacara Surya mendorong setumpuk bukti transfer bank ke arah saya, berkata dengan hati-hati, ini adalah bukti paling penting. Rekening koran Nona Bella menunjukkan bahwa 4 hari yang lalu, ia melakukan 2 kali transfer senilai puluhan juta rupiah ke sebuah rekening virtual. Rekening ini dimiliki oleh sebuah agensi komunikasi gelap yang khusus menyediakan jasa buzzer, penulis artikel anonim, dan penggiringan opini di berbagai grup media sosial. Dialah dalang di balik artikel yang mencemarkan nama baik Nona Besar. Saya menutup berkas itu, menyeringai tipis. Sebuah kebenaran yang sangat ironis. Keluarga yang selalu menepuk dada menganggap diri mereka terhormat dan berkelas seperti keluarga Ibu Hartati, pada akhirnya dengan buta membawa pulang seorang penipu profesional dan memanjakannya seperti harta karun,
sementara mereka menginjak-injak menantu sah yang tulus seperti saya. Saya menoleh ke arah Rina yang berdiri terpana oleh informasi yang mengejutkan itu, lalu dengan tegas memberi perintah. Rina, ubah semua berkas ini ke format digital, abaikan detail pribadi yang terlalu sensitif, simpan saja bukti-bukti pemalsuan ijazah, utang piutang, dan bukti transfer pembayaran untuk penulis fitnah. Gunakan akun resmi firma hukum yang mewakili keluarga kita. Terbitkan siaran pers yang jelas dan transparan. Lampirkan juga sertifikat hak milik villa atas nama kakak dan daftar notaris aset perabotan yang ditandatangani oleh pihak berwenang. Kita akan mengembalikan kebenaran kepada publik dengan dokumen yang memiliki kekuatan hukum. Tidak perlu menggunakan kata-kata puitis atau menyedihkan. Rina dengan antusias menerima perintah itu, segera membawa dokumen-dokumen itu untuk diproses. Saya bersandar di kursi, menghela napas lega. Klarifikasi ini bukanlah sebuah aksi balas dendam yang hina, melainkan sebuah perlawanan yang sah untuk melindungi kehormatan diri saya dan keluarga Wijoyo. Opini publik di media sosial bagaikan ombak yang mudah diombang-ambingkan oleh angin beracun. Namun, begitu mercusuar kebenaran dinyalakan, semua kebohongan dan kegelapan akan segera sirna. Saya sangat penasaran ingin tahu, bagaimana ekspresi Ibu Hartati dan Bima ketika mereka melihat wajah asli dari menantu idaman yang selama ini mereka lindungi? Sementara media sosial bersiap menyambut guncangan dari klarifikasi keluarga saya, di kantor pusat perusahaan bahan bangunan Wijoyo, sebuah keputusan bisnis yang krusial sedang dibuat secara diam-diam namun memiliki daya hancur yang dahsyat. Ayah saya, Bapak Wijoyo, duduk dengan agung di kursi kulit di belakang meja kerja kayu jati yang besar. Di sekeliling meja rapat, para direktur eksekutif dan kepala departemen penjualan senior perusahaan berkumpul. Suasana di ruang kerja sangat serius. Bapak Wijoyo menyatukan kedua tangannya. Matanya yang tajam menelusuri laporan keuangan mengenai mitra-mitra strategis. Ia berhenti di halaman profil yang mencatat nama perusahaan properti milik Bima. 3 tahun lalu, saat saya menikah, meskipun tidak secara terbuka, mengungkapkan identitas untuk mengadakan pesta pernikahan yang mewah, ayah saya tetap diam-diam mendukung menantunya. Di bawah arahan tersembunyi darinya, perusahaan bahan bangunan Wijoyo menandatangani serangkaian kontrak pasokan material eksklusif untuk proyek-proyek perumahan Bima dengan harga yang sangat preferensial, sekaligus memberikan kelonggaran pembayaran utang dengan jangka waktu yang sangat fleksibel. Berkat pasokan yang stabil dan dukungan finansial terselubung ini, perusahaan Bima meroket pesat, membuatnya bisa menepuk dada, menyebut dirinya direktur yang sukses. Keluarga Ibu Hartati pun sejak saat itu menjadi sombong. Kini setelah kebenaran tentang karakter buruk Bima terungkap, Bapak Wijoyo memutuskan untuk menerapkan prinsip bisnis yang paling fundamental, tidak bekerja sama dengan pihak yang tidak memiliki etika, dan tidak bisa memegang kepercayaan. Bapak Wijoyo mengetukkan jarinya ke meja, suaranya terdengar jelas dan penuh wibawa mutlak. Direktur penjualan, tolong tinjau ulang seluruh kontrak yang sedang berjalan dengan perusahaan milik Bima itu. Mulai hari ini, saya perintahkan untuk menghentikan segera semua pasokan besi, semen, dan material finishing ke semua proyek perusahaan tersebut. Selain itu, Departemen Keuangan segera kirimkan surat tagihan untuk menagih seluruh utang yang telah jatuh tempo. Jika dalam waktu 15 hari mereka tidak melunasinya, serahkan berkasnya ke divisi hukum untuk mengajukan gugatan penagihan utang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Direktur penjualan sedikit ragu, mendorong kacamatanya. Permisi, Ketua. Saat ini proyek-proyek perusahaan Pak Bima sedang dalam tahap pengecoran pondasi dan penyelesaian struktur kasar. Jika kita menghentikan pasokan secara mendadak, proyek mereka akan macet total. Terlebih lagi, penagihan utang saat ini bisa membuat arus kas mereka terputus dan menghadapi risiko kebangkrutan yang sangat tinggi. Apakah kita perlu memberikan mereka masa tenggang, Pak? Bapak Wijoyo menggelengkan kepala pelan. Tatapannya dingin dan tegas. Tidak ada masa tenggang. Dunia bisnis adalah medan perang. Reputasi adalah nyawa. Seorang direktur perusahaan yang tega menipu kerabatnya sendiri, membuang moralitas keluarga, tidak akan pernah memiliki integritas yang cukup untuk menjadi mitra jangka panjang perusahaan kita. Memberi kelonggaran saat ini sama saja dengan membiarkan orang jahat terus menipu para pembeli rumah mereka. Kita hanya menegakkan klausul pelanggaran kontrak karena keterlambatan pembayaran. Risiko yang mereka hadapi adalah hasil dari perbuatan mereka sendiri, tidak ada hubungannya dengan kita. Laksanakan segera, perintah telah dikeluarkan, tak terbantahkan. Hanya dalam sore itu, puluhan truk pengangkut material yang sedang dalam perjalanan menuju lokasi proyek perusahaan Bima, serentak berbalik arah. Surat pemberitahuan penghentian pasokan dan surat tagihan utang kilat dengan stempel merah dikirimkan langsung ke meja kerja Bima. Berita tentang perusahaan Wijoyo yang memutuskan hubungan dengan proyek Bima, dengan cepat menyebar di kalangan pebisnis.
Dunia properti sangat sensitif terhadap perubahan arus modal. Begitu melihat pemasok material terbesar menarik diri, bank-bank yang memberikan kredit untuk proyek Bima segera mencium adanya risiko. Mereka serentak membekukan pencairan pinjaman baru, sekaligus mengirim tim untuk memeriksa kondisi keuangan perusahaannya. Perusahaan properti milik Bima dalam sekejap jatuh ke dalam kesulitan yang parah. Tanpa material, para pekerja berhenti, proyek terhenti dan terbengkalai. Tanpa dana dari bank, tagihan dari subkontraktor terus berdatangan. Kerajaan bisnis yang pernah dibanggakan oleh Bima dan Ibu Hartati, yang dibangun di atas citra palsu, kini runtuh berkeping-keping seperti istana pasir. Hukuman ini tidak berasal dari dendam pribadi, melainkan hasil yang tak terhindarkan dari hukum sebab akibat. Istana yang dibangun di atas kebohongan dan pengkhianatan, pasti akan runtuh ketika fondasi aslinya dicabut. Badai benar-benar telah menerjang keluarga arogan itu. Badai dahsyat menerpa sebuah rumah kontrakan tua dan kumuh di pinggiran Jakarta, tempat keluarga Ibu Hartati kini tinggal setelah terusir. Setelah saya mengambil kembali semua perabotan dan menjual villa, ruang yang sempit, lembab, dan berbau apek membuat kemewahan palsu mereka tampak menggelikan. Ibu Hartati terbaring di ranjang yang reyot, wajahnya pucat, napasnya tersengal-sengal karena serangan asma yang terus-menerus kambuh setelah syok kehilangan rumah. Yeni, dengan rambut acak-acakan, duduk termenung menatap layar ponsel, di mana komentar-komentar hujatan dari warganet masih terus bermunculan sejak kebenaran tentang Bella terungkap. Tepat pada saat itu, notifikasi dari portal berita ekonomi besar muncul, dengan judul tebal, Grup Wijoyo resmi putus kontrak dan tagih utang perusahaan properti milik Bima. Wajah Yeni menjadi pucat, dengan gemetar ia menunjukkan ponsel itu kepada Ibu Hartati. Begitu melihat berita itu, Ibu Hartati seolah kehilangan seluruh kekuatannya. Terkulai lemas di atas kasur. Satu-satunya yang tersisa setelah kehilangan villa adalah perusahaan itu, hal yang selalu ia banggakan kepada para tetangga, kini juga berada di ambang kehancuran. Bella, wanita yang pernah disanjung oleh Ibu Hartati, kini meringkuk di sudut tempat tidur. Wajahnya pucat pasi saat melihat kebenaran tentang ijazah palsu dan utangnya tersebar di semua media. Ibu Hartati tiba-tiba duduk, matanya yang keruh dipenuhi amarah. Ia meraih bantal dan melemparkannya ke arah Bella. Dasar penipu. Ular berbisa, kamu telah menipu keluarga kami, kamu telah menghancurkan hidup putraku. Aku mempercayaimu, aku memberimu makan, aku mengizinkanmu masuk ke rumah ini, dan ini balasanmu. Bella menangis terseduh-seduh, mencoba membela diri dengan suara panik. Bu, aku tidak bermaksud begitu. Aku terpaksa melakukannya karena terlilit utang. Mas Bima juga yang mau bekerja sama denganku, dia tidak pernah menolaknya. Bima berdiri di ambang pintu, dengan jenggot dan kumis yang tidak terurus. Matanya cekung karena kurang tidur. Ia melihat pemandangan di depannya, dan merasa segala sesuatu di sekitarnya runtuh. Ia pernah berpikir bahwa Bella adalah penyelamatnya, wanita berkelas yang akan membantunya lepas dari kendali saya. Namun pada akhirnya, orang yang ia bawa pulang justru adalah orang yang membawanya ke jurang kehancuran. Seluruh ruangan dipenuhi dengan pertengkaran dan saling menyalahkan. Ibu Hartati menyalahkan putranya yang tidak pandai memilih istri, menyalahkan Bella yang menipu, sementara Yeni meraung-raung karena tidak punya uang lagi untuk berfoya-foya seperti dulu. Suasana di rumah kontrakan itu menjadi semakin menyesakan. Ikatan keluarga mereka, yang dibangun di atas uang dan kepalsuan, kini hancur. Ketika uang hilang, yang tersisa hanyalah keegoisan dan jari-jari yang saling menunjuk. Mereka tidak menyadari bahwa keserakahan dan sikap meremehkan orang lain dari diri merekalah yang menjadi penyebab semua ini. Di luar jendela, hujan mulai turun deras. Runtuhnya sebuah kerajaan ilusi terjadi dengan sempurna. Di tengah hujan yang dingin itu, keluarga Ibu Hartati kini baru mengerti bagaimana rasanya harga sebuah pengkhianatan. Mereka tidak punya siapa-siapa lagi untuk diandalkan, tidak ada lagi yang bisa disalahkan. Semua yang mereka tanggung hanyalah cerminan dari apa yang telah mereka lakukan kepada saya selama 3 tahun terakhir. Telepon berdering tanpa henti di ruang kerja saya. Layar menunjukkan nama Yeni, mantan adik ipar saya. Saya menatapnya cukup lama, tidak berniat menjawab. Saya tahu betul alasan panggilan ini, setelah berita tentang perusahaan Bima yang ditagih utang menyebar luas. Keluarga mereka pasti sedang dalam kepanikan yang luar biasa. Yeni menelepon saya saat ini bukan karena penyesalan, melainkan karena kepentingannya sendiri terancam. Akhirnya, saya memutuskan untuk menjawab. Suara Yeni di seberang sana terdengar parau, bercampur ketakutan dan upaya untuk terdengar mendesak. Kak Kirana, kakak dengar aku? Ini Yeni, Kak tolonglah. Aku mohon kakak bicara pada Bapak Wijoyo untuk membantu keluarga kami. Rekening perusahaan Mas Bima dibekukan. Kalau tidak ada material, tidak ada modal,
perusahaan bisa bangkrut. Kakak kan masih punya ikatan pernikahan dengan Mas Bima kan? Saya mendengar napas Yeni yang tersengal-sengal. Namun hati saya tidak merasakan apa-apa. Sikap dingin saya sepertinya membuat Yeni semakin panik. Ia terus memohon. Kata-katanya menjadi tidak teratur. Kak, jangan sekejam itu. Mas Bima juga melakukan itu demi pekerjaan. Kalau kakak mau menolong perusahaan kali ini, keluarga kami janji akan memperlakukan kakak lebih baik. Kami salah, jangan biarkan ayah kakak memutus jalan hidup kami seperti ini. Saya menjawab dengan suara tenang dan singkat. Yeni, kamu harus mengerti bahwa dunia bisnis bukanlah tempat untuk bermain-main dengan perasaan. Perusahaan Bima ditagih utang karena hasil dari bisnis yang tidak transparan dan kelalaian dalam kewajiban finansial. Ayah saya bekerja berdasarkan prinsip dan hukum, bukan karena dendam pribadi. Jika perusahaan Bima berbisnis dengan benar, mereka tidak akan terjerat utang seperti ini. Yeni masih belum menyerah. Ia menangis terseduh-seduh. Tapi kakak kan mantan istrinya. Apa kakak tega melihat keluarganya terpuruk? Kakak sudah mengambil rumah dan perabotan. Sekarang kakak mau mendorong kami ke jurang utang tanpa jalan keluar? Saya menarik napas dalam-dalam, menjawab dengan tegas. Saya mengambil kembali apa yang menjadi hak saya. Itu adalah hak yang sah. Urusan perusahaan adalah urusan kalian sendiri. Saya tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan keluarga itu dan sama sekali tidak akan pernah ikut campur dalam keputusan ayah saya. Bisnis berjalan sesuai aturan. Rasa kasihan saat ini tidak akan menyelesaikan masalah. Yeni, coba tanyakan pada dirimu sendiri, mengapa kalian sampai jatuh ke dalam kondisi ini sebelum pergi memohon kepada orang lain. Setelah berkata demikian, saya menutup telepon dan memblokir nomor Yeni. Saya meletakkan ponsel di atas meja, merasa sangat lega. Saatnya untuk mengakhiri sisa-sisa siksaan ini. Menolak permohonan ini bukan karena saya kejam, tetapi karena saya tahu bahwa bahkan jika diselamatkan pun, mereka tidak akan pernah mengubah sifat asli mereka. Harga diri saya menuntut saya untuk bersikap tegas, agar para pengkhianat itu menyadari bahwa Kirana Wijoyo bukan lagi menantu penurut seperti dulu. Kebenaran akan selalu menjadi kebenaran, dan hukum karma tidak pernah memandang bulu. Hari persidangan untuk menyelesaikan proses perceraian akhir-akhirnya tiba. Cuaca hari ini sedikit muram, gerimis tipis membuat suasana menjadi dingin. Saya mengenakan mantel berwarna elegan, dengan riasan wajah ringan yang memancarkan pesona dan kepercayaan diri. Saya melangkah masuk ke lobi pengadilan, di mana Bima sudah menunggu sejak tadi. Melihat Bima, saya cukup terkejut dengan penampilannya yang kuyu. Ia mengenakan kemeja kusut, jenggot dan kumisnya tidak tercukur, matanya yang cekung menunjukkan kelelahan dan keputusasaan. Setelah perusahaannya mengalami masalah dan kebenaran tentang Bella terungkap, mungkin ia telah menanggung tekanan yang luar biasa. Ketika melihat saya, ia bergegas mendekat, mencoba meraih tangan saya. Tetapi saya mundur, menjaga jarak dengan sopan namun tegas. Kirana, aku minta maaf. Aku salah. Aku terlalu buta mempercayai kata-kata manis Bella hingga mengabaikanmu. Aku sangat menyesal, sungguh menyesal. Beri aku satu kesempatan lagi untuk menebusnya. Bisakah kita mulai dari awal lagi? Kata-katanya terdengar sangat memelas. Namun bagi saya, itu hanyalah sebuah drama yang canggung. Saya menatap lurus ke matanya, tanpa amarah, hanya ada ketenangan yang menakutkan. Bima, apakah kamu menyesal karena kehilangan istri yang selalu sabar? Atau kamu menyesal karena kehilangan sandaran finansial yang kuat yang tidak pernah pantas kamu dapatkan? Bima terdiam, tangannya terkulai lemas. Ia menatap saya dengan penuh keterkejutan. Apa maksudmu? Aku tulus ingin yang terbaik untukmu. Aku tidak ingin kita bercerai. Kirana, aku masih mencintaimu. Saya tersenyum tipis, senyum yang penuh sindiran. Cinta, saat kamu berselingkuh dengan penipu itu, saat kamu bersama ibu dan adikmu menginjak-injak harga diriku, pernahkah kamu memikirkan kata cinta? Apa yang kamu lakukan sekarang hanyalah upaya putus asa dari seseorang yang akan kehilangan segalanya. Jangan salahkan cinta, karena cinta tidak pernah datang bersama kebohongan dan pengkhianatan. Saya berjalan melewatinya, memasuki ruang sidang. Ia berdiri mematung, menatap punggung saya dengan tatapan penuh kekecewaan. Sidang berlangsung cepat, semua dokumen telah disiapkan dengan baik sebelumnya. Ketika hakim mengetuk palu dan menyatakan keputusan cerai sah, saya merasa beban ribuan kilogram terangkat dari bahu saya. Melangkah keluar dari pintu pengadilan, langit tiba-tiba cerah. Sinar matahari yang hangat menerangi seluruh ruangan. Saya tidak menoleh ke belakang untuk melihatnya lagi. Bagi saya, ini bukan perpisahan yang menyedihkan, melainkan titik akhir dari sebuah perjalanan yang salah. Saya masuk ke dalam mobil, siap untuk kehidupan yang benar-benar baru, di mana saya menjadi tuan atas takdir saya sendiri. Orang-orang munafik dan pengkhianat telah saya tinggalkan di belakang. Dan saya sedang menuju masa depan cerah milik saya sendiri. Setelah meninggalkan pengadilan,
saya tidak langsung pulang, melainkan meminta sopir untuk mengantar saya ke apartemen sewaan sederhana milik Bella. Ini adalah tempat persembunyiannya, setelah semua kebohongannya terungkap. Saya memerlukan satu pertemuan terakhir untuk mengakhiri semua permainan kotor si orang ketiga ini. Bella membuka pintu, wajahnya pucat dan kuyu, tidak ada lagi aura angkuh dan glamor seperti sebelumnya. Melihat saya berdiri di depan pintu, ia hendak membantingnya, tetapi saya berhasil menahannya dengan tangan. Tidak perlu menghindar, aku datang hanya untuk mengatakan beberapa hal. Saya masuk ke dalam unit apartemen yang sempit dan penuh dengan perabotan murah. Bella gemetar mundur, wajahnya menunjukkan ketakutan. Apalagi yang kamu mau? Kamu sudah membuatku kehilangan segalanya. Apa kamu belum puas? Saya melemparkan setumpuk berkas ke atas meja, berisi bukti-bukti pemalsuan ijazah dan pembayaran buzzer untuk mencemarkan nama baik saya di media sosial. Saya menatapnya, suara saya lembut namun sedingin belati. Ini bukti dari semua perbuatanmu. Jika kamu masih mencoba bermain-main atau membuat masalah, aku akan mengirimkan seluruh berkas ini ke pihak kepolisian. Saat itu, bukan hanya kehormatanmu, tapi kebebasanmu yang akan terancam. Bella menatap berkas itu, air matanya berlinang, suaranya bergetar. Kenapa kamu begitu kejam padaku? Aku hanya orang yang ingin mengubah nasib. Saya tersenyum. Tatapan saya tajam. Ingin mengubah nasib bukan berarti kamu boleh menginjak-injak orang lain dan hidup dari kebohongan. Bima sebentar lagi akan bangkrut, dia tidak punya kemampuan lagi untuk membiayai kehidupan mewah yang kamu impikan. Sebaiknya kamu sadar diri, kembali dan mulai dari awal, jika kamu masih ingin mempertahankan sedikit harga diri terakhir. Selesai berkata, saya tidak menunggu reaksinya, berbalik dan melangkah pergi. Sebelum menutup pintu, saya menoleh padanya sekali lagi. Kata-kata terakhir saya bernada peringatan, jangan pernah menyentuhku lagi, kesabaranku ada batasnya, dan harga yang harus kamu bayar, jika terus melanjutkannya akan jauh lebih besar dari apa yang kamu tanggung saat ini. Bella terduduk di lantai, menangis terseduh-seduh. Mimpi indahnya menjadi bagian dari keluarga kaya telah hancur berkeping-keping. Saya melangkah keluar ke koridor, menarik napas dalam-dalam, udara segar membuat hati saya terasa sangat lega. Semua simpul terakhir telah terurai. Balas dendam termanis bukanlah dengan kekerasan, melainkan dengan berdiri tegak di atas kaki sendiri, menyaksikan mereka yang telah menyakiti kita menuai karma atas perbuatan mereka. Saya telah menyelesaikan tugas saya. Sekarang saatnya menikmati kehidupan yang bebas. Sebulan kemudian, di sebuah pesta malam, untuk para pebisnis elit yang diadakan di salah satu hotel termewah di Jakarta. Ruangan itu megah dengan kilauan lampu kristal, alunan musik klasik yang merdu, serta kehadiran orang-orang berpengaruh di dunia bisnis. Saya melangkah masuk ke aula utama mengenakan gaun sutra batik tulis hasil kerajinan tangan yang indah, desain terbaru dari galeri batik keluarga Wijoyo. Warna merah anggur gaun itu menonjolkan aura kemewahan dan keanggunan, dipadukan dengan kalung mutiara warisan keluarga, membuat saya menjadi pusat perhatian. Saya bukan lagi menantu penurut yang bersembunyi di balik pakaian sederhana. Hari ini saya tampil dengan pesona seorang pengusaha wanita sejati. Para wanita sosial, pramitra bisnis yang dulu pernah meremehkan saya, kini menatap saya dengan penuh hormat dan kekaguman. Mereka mendekat untuk berbicara, memberikan pujian tulus atas selera saya serta ketajaman bisnis yang telah saya tunjukkan belakangan ini. Saya membalas mereka dengan senyum yang ramah dan percaya diri. Ayah saya, Bapak Wijoyo, berdiri di samping saya, tersenyum puas. Ia memperkenalkan saya kepada mitra-mitra bisnis penting, menegaskan posisi saya di dalam perusahaan. Perasaan berada di posisi ini, diakui oleh semua orang bukan karena status sebagai istri seseorang, melainkan karena kemampuan dan martabat saya sendiri, terasa sungguh luar biasa. Di tengah keramaian, saya melihat beberapa wajah yang familiar. Ada orang-orang yang dulu membicarakan saya di media sosial. Sekarang, saat bertemu langsung, mereka menghindari tatapan saya atau buru-buru memalingkan muka. Kebenaran telah membersihkan nama saya, dan reputasi keluarga Wijoyo menjadi semakin kokoh. Saya tahu, hidup saya telah benar-benar membuka lembaran baru. Saya berdiri di dekat jendela besar, memandang ke bawah ke arah kota yang gemerlap di malam hari. Semua rasa sakit, kebohongan, dan para pengkhianat telah sepenuhnya menjadi bagian dari masa lalu. Saya bukan lagi wanita yang pasrah, bukan lagi bidak catur di tangan orang lain. Saya adalah Kirana Wijoyo, seorang wanita yang mandiri, berdaulat, dan penuh kebanggaan. Ayah mendekat, menepuk pelan bahu saya. Semuanya sudah baik-baik saja sekarang, nak. Mulai sekarang, hiduplah dengan bahagia dan lakukan apa yang kamu sukai. Kamu pantas mendapatkan semua yang terbaik. Saya mengangguk. Hati saya dipenuhi keyakinan. Aku tahu, ayah, aku akan terus berkontribusi pada pekerjaan, terus menjaga tradisi keluarga,
dan tidak akan berhenti belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bunga sutra dari keluarga Wijoyo telah mekar, lebih cemerlang dan lebih anggun dari sebelumnya. Masa depan di hadapan saya adalah cakrawala yang luas, dan saya siap untuk menaklukkannya dengan segenap semangat dan hati saya. Kebebasan, kedamaian, dan rasa hormat adalah hadiah paling pantas setelah melewati badai. Semuanya telah benar-benar utuh dan cemerlang. Sebuah awal baru yang penuh harapan dimulai hari ini. Melihat kembali perjalanan Kirana, mungkin para pembaca, sama seperti saya, dapat merasakan gema dari harga diri dan keberanian setelah melalui kepahitan. Kisah ini bukan hanya tentang pembalasan di dunia bisnis, tetapi juga pengingat mendalam tentang nilai setiap individu dalam pernikahan dan kehidupan. Kita menyadari bahwa kesabaran hanya berharga jika diberikan kepada orang yang tepat dan di tempat yang tepat. Sebab jika toleransi kita dianggap sebagai kelemahan, maka melangkah pergi dengan tegas adalah cara untuk melindungi martabat diri sendiri. Melalui kehidupan Kirana, pelajaran terbesar adalah jangan pernah meremehkan siapapun, karena di balik penampilan yang sederhana bisa tersembunyi kekuatan yang luar biasa. Lebih dari itu, pelajaran tentang bagaimana bersikap dalam hubungan juga menjadi jelas, bahwa ikatan keluarga dan pernikahan harus dibangun di atas ketulusan, bukan ketergantungan atau motif materi, karena apapun yang dibangun di atas kebohongan, cepat atau lambat pasti akan runtuh. Hidup ini pada dasarnya adil, siapa menabur, dia akan menuai. Kebaikan maupun pengkhianatan akan kembali kepada penciptanya. Semoga melalui kisah kehidupan ini, kita semua dapat menemukan kekuatan untuk menjadi diri sendiri, berani melepaskan hal-hal yang beracun untuk menemukan kedamaian sejati. Sebab, puncak kemuliaan bukanlah saat kita diakui oleh orang lain, melainkan saat kita dengan percaya diri menjalani kehidupan yang bebas dan membanggakan milik kita sendiri. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam ini bersama saya.